Dampak pandemi COVID-19 begitu besar sejak awal tahun 2020 ini. Selain jumlah korban yang setiap hari kian bertambah, namun juga memporak-porandakan ekonomi negeri. Pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah pun diterapkan demi menekan angka positif dan kematian. Namun di lain sisi, masyarakat kesulitan untuk mencari nafkah sehari-hari. Pasar dan tempat wisata tutup, bisnis berhenti, ekonomi lesu. Hikmah di balik itu, kita mampu bersatu saling membantu, seperti memberikan makanan bagi mereka yang membutuhkan, memberikan promosi gratis bagi para endorsement untuk mereka pelaku usaha kecil. Di antaranya adalah Melly Guslow, Pevita Pierce, Jessica Iskandar, sampai Anissa Pohan. Mereka dengan sukarela memposting dan menawarkan promosi bagi para UMKM. Sikap saling tolong-menolong, peduli dengan satu sama lain adalah cara kita untuk bertahan di tengah corona. Hidup dalam era kenormalan baru membuat kita memiliki kebiasaan baru, saling membantu, peka terhadap sesama, dan saling mengingatkan untuk berperilaku hidup sehat dan bersih. Hidup harus terus berjalan, bekerja harus terus diusahakan, kurangi untuk menyalahkan, dan tetap berdoa kepada Tuhan atas segala keselamatan. Berikut adalah 5 tips usaha dari kata sandi. Pertama, menjaga pertemanan. Karena hubungan baik adalah kunci kesuksesan. Kedua, speed, cepat bergerak agar kesempatan usaha tidak diambil oleh yang lain. Ketiga, kolaborasi, mengikuti sistem sharing economy demi memperluas networking. Keempat, berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Terakhir, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Selamat malam, saya Sandiaga Salahuddin Uno, senang sekali dapat hadir kembali di Kata Sandi dengan tema UMKM Ayo Bangkit, tepat dengan tanggal 27 Juni, Hari UMKM Internasional. Kata siapa? Kata Sandi! Wow, ini luar biasa banget. Jadi boleh dong kita tambah lagi semangatnya malam hari ini karena tadi udah dibuka dengan sangat luar biasa. Kita pengen denger yang ada di sini nih Mas. Oke, kata siapa? Kata Sandi! Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat, Mas Sandi apa kabar? Siapa aja nih tamu kita malam ini nih? Tamu kita ini sangat luar biasa. Kita punya 2 sosok yang inspiratif dan juga inovatif. Sangat luar biasa yang pasti kita bisa menggali banyak pencerahan dari teman-teman kita yang akan hadir. Tapi sebelum itu, kalau di situ Mas Sandi sendiri kan gak enak. Kita perlu temenin juga dong. Oh iya dong. Ini luar biasa, siapakah dia, kita langsung invite saja. Ini dia, Bapak Supari. Wow, silakan Pak Supari. Bosnya BRI. Yes. Silakan Pak. Oke, Pak Supari sudah. Kalau sebelum new normal sih kita udah salaman ketemu banker gitu, Betul. kita peluk-pelukan gitu ya. Betul. Tapi karena new normal kita Tapi tidak mengurangi kehangatan di Kata Sandi enggak. malam hari ini. Tetap hormat. Tetap hormat. Namun sebelum itu saya punya fakta-fakta menarik nih tentang Pak Supari nih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya Pak. Dan ini dia fakta-fakta menarik perjalanan karir dari seorang Bapak Supari yang bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa iNews juga nih. Oke, yang pertama kita pengen punya dan tahu juga kalau di tahun 2016 sampai dengan 2017 Pak Supari ini menjadi Senior Executive VP untuk Consumer BRI di tahun 2016 sampai 2017. Kemudian di tahun berikutnya kita juga Bapak menjadi Senior Executive VP Manajemen Jaringan BRI itu. Dan juga menjadi Senior Executive VP Bisnis Retail Menengah BRI di tahun 2017 sampai dengan di 2018. Dan saat ini menjabat menjadi Direktur Bisnis Mikro BRI. Luar biasa. Jadi
untuk masalah UMKM kita akan tanya pada malam hari ini nih Mas Andi nih ya. Tapi sebelum ngobrol sama Pak Supari, kita juga punya tamu yang tadi udah saya janjikan. Ini sangat luar biasa, bertahan di tengah COVID, di tengah pandemi. Dengan segala inovasinya sampai dengan berada di sini. Kalau tamu-tamu spesial yang ada di Kata Sandi itu berarti layak dan berarti memang punya satu yang keren banget ya kan. Kita pengen lihat dulu tayangannya seperti apa, ini dia. Saya asli dari Ciamis, usaha saya di bidang bengkelas. Kebetulan usaha saya berada di daerah Jalan Marga Satwa, Jakarta Selatan. Kalau tempat tetap saya masih sewa. Belum pandemi ini, yang biasa saya kerjakan, bikin biasa pagar, tralis, kanopi. Seingat saya pas rame-ramenya pandemi COVID-19 di bulan Februari, usaha saya sempat menurun. Mau masang keluar, ke proyek pun nggak bisa. Karena banyak yang diberhentikan. Bahkan proyek sampai ada yang dibatalkan. Tapi ya sudahlah, saya ikhlas saja dah. Sempat ada rencana karyawan mau diberhentikan. Saya bingung, untuk gaji karyawan pun kan tidak sanggup. Pokoknya usaha saya berat di waktu itu. Saya pernah melihat pembuatan wastafel portable, cuman saya belum mengerti cara untuk pembuatannya. Beruntungnya saya ada salah satu vendor untuk membuatkan wastafel portable. Setelah saya pelajari untuk bahan sama desainnya itu, saya sanggupin. Setelah pengiriman pertama, alhamdulillah wastafel portable saya dilirik Pertamina. Sampai Pertamina membuat wastafel portable sekitar 60 unit. Saat ini yang setelah terkirim itu sekitar 100-an wastafel ya. Kunci keberhasilan menurut saya, satu, dari kualitas kerja harus rapi. Dua, harus berani. Ketiganya kita doa. Boleh tepuk tangan dong. Ini dia sudah ada bersama kita Bapak Yahya Nur Cahya. Keren banget Pak Yaya. Tadi pagi saya nyuci tuh nginjek gitu, jangan-jangan Pak Yaya yang buat tuh wastafel portable-nya. Nah Pak Yaya nih kondisinya kan pernah hampir bangkrut. Terus gimana ceritanya nih sampai tadinya katanya berniat pulang kampung tapi bisa bangkit seperti sekarang? Ya, di pertengahan bulan Februari itu kan mulai merebaknya pandemi ini Pak ya. Sempat orderan saya sepi semua, nggak bisa masang di luar, banyak yang tertunda gitu Pak. Tapi yang memberikan keyakinan bahwa ini saatnya bangkit dan membangun dari nol itu apa? Ada seperti kayak inspirasi atau hikmah dapat dari mana Pak Yaya? Awalnya kawan coba bikin kamu katanya tempat cuci tangan, wastafel portable. Karena memang latar belakangnya UMKM bengkel las ya? Betul Pak. Saya bikin satu, buat contoh, alhamdulillah setelah dikirim ke tempat, ada yang minat dengan kerjaan saya, cocok gitu ya. Nah inilah luar biasa cerita UMKM nih. Ya. Bahwa dia lihat dari seorang yang tadinya pengen pulang Ya. kampung, pengen merumahkan karyawannya, malah justru mendapatkan berkah pada saat ini. Dan sekarang kalau kita nggak bayangin new normal, orang katanya cuci tangan bisa sampai 15 kali sehari. Sehari sampai 15. 15 kali. Iya. Nah untuk satu wastafel portable, satu unit nih dijualnya berapa Kang Yaya? Kalau untuk satu unit yang saya kerjakan ini 3,2 Pak. 3,2 juta. Nah kalau lihat dari 3,2 juta sudah ada 100 kan lumayan banget. Dulu awal asal modalnya itu berapa? Awal mulanya modalnya? Modal awalnya kita kan sistemnya DP ya. DP. 50% gitu. Jadi Jadi modal nol kalau gitu ya? Modal terima DP, baru kerja langsung buat. produksi. Sekarang omsetnya di atas 100 juta. Udah 100 dan katanya banyak lagi yang pesen. Kalau bisa katanya di dalam wastafel portable-nya itu kalau beli sama airnya bisa 300 liter Mas Andi. Di dalamnya 300 liter ya Pak, bener ya Pak? Tempatnya menampung air 300 liter ya. 300 liter. Nah Pak Supari, ini kalau kita lihat kisah nyata nih di depan kita Pak Yaya yang Februari ngelihat dampak COVID-19 ini, gimana pandangan Pak Supari nih? Sektor UMKM kita dan gimana caranya kita bisa lebih memberdayakan sosok seperti Pak Yaya? Ya, Bang Sandi, tidak banyak itu seperti Kang Yahya ini. Jiwa entrepreneurship-nya luar biasa. Jiwa-jiwa seperti Kang Yahya ini memang ya dari dulu melekat di
para pelaku usaha UMKM. Mereka tidak ada kata finish. Gitu. Hambatan sebesar apapun, Nggak putus asa ya? nggak putus asa. Terus Kira-kira melihat terus, sisi positifnya, betul. optimis ya? Ya, ini cermat sekali nih. Cermat sekali Bang Sandi. Karena perilaku masyarakat berubah tadi. Bang Sandi sampaikan sering cuci tangan. Ya begitu ada masuk peluang. ke gedung depannya cepat cuci tangan. Ya. Sini belok kiri sedikit cuci tangan lagi. Ya. Ini kan bagian dari kenormalan Betul, baru Pak betul, Supari. Betul. Dan ini bisnis akan mungkin sampai dengan 3-4 tahun ke depan seperti ini. Jadi Kang Yaya harus mulai meningkatkan kapasitasnya. Kalau sekarang hanya 100 per bulan ya Kang? Kalau 100 itu untuk 3 bulan ya? Untuk 3 bulan. Baru yang 3 bulan, Mungkin 3 bulan harus sudah mulai berpikir bagaimana saya menjadi Banyak lagi. bisa produksi 1.000, Amin. 2.000, 3.000 kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya dilihatnya dengan kenormalan baru seperti Ya. ini, strategi apa yang dibutuhkan oleh Pak Yaya ini dan kira-kira perbankan perannya di mana nih untuk menumbuh kembangkan Yaya lainnya di Ya. seluruh wilayah Indonesia? Akses pasar memang harus terus dikembangkan, Bang. Tidak bisa lagi jualan atas dasar order. Nggak bisa lagi, harus mengkombinasikan antara yang offline, order tadi, yang konvensional, dengan yang online. Barangkali sudah harus produknya masuk ke platform e-commerce mungkin. E-commerce ya. Dan seperti kayak di BRI dan perbankan lainnya itu, ada nggak sih kemitraan yang bisa ngangkat nih Kang Yaya untuk juga masuk adopsi dan akselerasi dari digitalisasinya? Ya, kita sudah petakan ya perubahan masyarakat dan juga kesulitan-kesulitan pelaku usaha UMKM ini ada Bang. Jadi mulai dari yang paling basic gitu, kami melakukan pemberdayaan di literasi yang paling dasar sampai dengan literasi digital. Wow. Kita sampaikan dan semuanya free. Ya. Nah, itu salah satu bentuk kemudahan-kemudahan. Tapi ada nggak kriteria-kriteria lain untuk UMKM ini yang jenis apa gitu di kenormalan baru itu yang bisa diberikan fasilitasi oleh perbankan? Ya, sebenarnya ke depan ini hampir tidak ada pilihan yang spesifik di mana, tetapi dalam waktu yang mungkin sampai 6 bulan ke depan, memang seperti Kang Yahya ini adalah jenis usaha yang saat ini sedang kita cermati dan kita support kesehatan dan alat kesehatan, kemudian pertanian, pangan, bahan pangan dan seperti itulah yang kita sedang. Ini bagian daripada kebersihan kan, kesehatan. Bisa abis ini nih bisa nyambung nih lah kayaknya nih Pak Yaya. Amin. Perlu modal? Nah, saya mau tanya, berapa banyak UMKM kita yang menjadi tulang punggung ekonomi kita ini yang terdampak pandemi kita? Ya, kalau di BRI saja itu kurang lebih kan 12 juta pelaku UMKM yang sudah bergabung dengan BRI. Share BRI kira-kira 1%. Jadi kalau di lembaga pembiayaan kurang lebih 22 juta pelaku UMKM yang sudah bermitra dengan perbankan atau lembaga keuangan yang mereka sudah akses pembiayaan. Nah di era pandemi itu kurang lebih 30-40% memang terdampak. Segitu banyak ya, berarti lebih banyak dari sekali. 2 juta yang kena. Iya, BRI sendiri mungkin sekitar 3-4 juta yang terdampak. Wow, Kira-kira luar biasa seperti sekali. itu. Nah, ada nggak informasi-informasi dari segi produk-produk atau layanan restrukturisasi, penjadwalan ulang yang bisa di-share nih kepada UMKM seperti Pak Yaya dan lain-lain? Jadi tahap pertama, Bang Sandi, pada saat pandemi ini terjadi, yang ada di pikiran BRI terutama adalah bagaimana menyelamatkan mereka. Mereka nggak boleh mati. Sekali lagi, mereka nggak boleh mati. Kita buka harapannya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kewajiban dan cash flow yang bersangkutan, yang namanya strukturisasi tadi. Kira-kira seperti itu. Dan kami di BRI tidak bisa lagi untuk bernegosiasi memaksakan kehendak bank. Kami banyak mendengar. Iya, Kira-kira seperti itu. Karena bank ini juga bagian daripada ekosistem ya. Kang Yaya tadi hampir merasa satu saat down sekali, terus mau pulang lagi. Tapi sekarang malah ketiban satu berkah dan rezeki ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Ini lagunya sedih gitu. Bener, ya padahal ini inspirasinya luar biasa. Ini biar semangat. Malam hari ini biar semangat.
Pak Yaya di depan kan juga udah ada bakso goreng kan. Nah kita makan dulu Pak. Oh iya ada bakso goreng tuh. Ini nih, ayo ibu-ibu juga boleh dimakan Bu. Ini nih, bakso goreng nih dari tepung bumbunya dari Sasa nih. Cobain dulu Pak, boleh langsung dicobain Pak. Iya, ini baru saya goreng sendiri. Saya cobain dulu ya. Ini enak banget, bahkan ini bisa jadi ladang ide juga untuk teman-teman pemirsa iNews yang pengen punya usaha juga. Karena jadi pengusaha apa sih yang nggak bisa? Kan seperti itu ya nggak Mas Andi? Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Bahkan ini buat teman-teman pemirsa iNews ya. PT Sasa Inti juga adalah perusahaan yang sangat-sangat memperhatikan dan peduli terhadap UMKM. Apalagi perkembangannya. Makanya nih buat pemirsa iNews yang pengen jadi pengusaha. Sasa punya program yang namanya Sasapreneurship. Itu dia ya. Jadi yang dilatih nanti akan mendapatkan sertifikat. Bahkan orang-orang yang terpilih yang nanti dilatih akan mendapatkan modal. Itu yang paling Asik. penting kan? Yes. Jadi jangan lupa untuk info lebih lanjut langsung aja di follow Instagramnya di @sasamelezatkan. Jadi pengusaha apa sih yang nggak bisa? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Kata Siapa? Kata Sandi.